Banyak yang tanya ke saya bagaimana caranya membagi pendapatan yang benar supaya kita bisa punya kondisi keuangan yang sehat tapi juga bisa menikmati hidup. Salah satunya adalah dengan metode 50-30-20. Metode apa itu? Hai Gens, saya Johan, balik lagi di Genesis Money. Jadi, metode 50-30-20 ini sebenarnya adalah metode atau cara kita mengatur pengeluaran setiap bulannya. 50 artinya 50% dari pengeluaran kita itu untuk hal-hal yang kita butuhkan atau needs. 30% untuk hal-hal yang kita inginkan atau wants. Dan 20% untuk tujuan keuangan seperti menabung dan investasi. Jadi ide di balik metode ini adalah bagaimana kita bisa membagi kebutuhan finansial kita agar seimbang. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi, tapi kita punya keinginan yang mau kita wujudkan juga, sekaligus tetap bisa menabung dan berinvestasi untuk kebutuhan finansial kita di masa depan. Sekarang, coba kita bahas lebih detail lagi ya. 50% dari pendapatan kita adalah untuk belanja kebutuhan-kebutuhan rutin setiap bulan. Tidak harus pengeluaran yang rutin, bisa juga pengeluaran sewaktu-waktu yang memang harus dilakukan, contohnya seperti saat kita harus memperbaiki atap rumah yang bocor atau servis berkala mobil. Kemudian kebutuhan rumah tangga seperti persediaan sabun, deterjen, sampo, odol, sayur mayur, beras, daging, buah-buahan, dan sebagainya, itu juga termasuk ke dalam bagian yang pertama ini. Karena banyaknya kebutuhan kita, oleh karena itu bagian ini adalah bagian yang paling besar pembagiannya. Namun tetap jangan sampai melebihi dari 50% pendapatan kita ya. Karena ada dua bagian lain yang gak kalah penting, yaitu keinginan dan investasi. Bagian kedua yaitu keinginan atau wants. Jumlahnya harus lebih kecil dari belanja kebutuhan. Karena kita boleh aja beli barang-barang yang kita suka atau punya gaya hidup yang seimbang supaya nggak stres sama kerjaan. Contohnya kamu bisa alokasikan maksimal 30% pendapatan kamu untuk hiburan, nonton bioskop, makan di luar, liburan, termasuk kalau kamu mau menabung untuk beli gadget atau mobil baru. Itu termasuk ke dalam bagian ini. Tapi ingat ya, jangan melebihi apa yang kita mampu dan jangan sampai uang kita habis untuk bagian yang ini. Karena justru bagian terakhir ini penting banget untuk masa depan kalian. Terakhir adalah sebisa mungkin minimal 20% dialokasikan untuk memenuhi tujuan finansial kalian di masa depan. Contohnya menabung untuk dana darurat, untuk premi asuransi, investasi, melunasi utang jangka pendek, dan sebagainya. Untuk utang jangka panjang seperti KPR, kita bisa memasukkan cicilan bulanan ke dalam kebutuhan yang termasuk ke dalam 50% gaji tadi. Perlu diperhatikan bahwa angka-angka ini sifatnya tidak mutlak dan tentunya bisa banget disesuaikan dengan perjalanan atau kondisi keuangan kamu saat ini. Contohnya, kalau kamu punya tujuan keuangan ingin cepat-cepat melunasi utang, berarti bisa saja alokasi budgetingnya menjadi 50% untuk kebutuhan, 10% untuk keinginan, dan 40% untuk tujuan finansial, yaitu sebagian besar untuk melunasi utang jangka pendek tadi. Atau jika kamu baru memulai karir dan memiliki banyak tanggungan, misalnya harus membantu keluarga, bisa saja porsi kebutuhan melebihi dari 50% gaji. Itu nggak apa-apa untuk sementara, sambil kamu harus terus kembangin karir dan tambah pendapatan kamu. Untuk memulai metode ini, coba saat gajian langsung dibagi menjadi 3 kategori. Misalnya jika gaji kita 5 juta rupiah, 2,5 juta rupiah untuk kebutuhan bulanan, 1,5 juta rupiah untuk gaya hidup dan hiburan, dan 1 juta rupiah setiap bulannya untuk investasi. Lalu direview setiap bulan apakah jumlah tersebut sudah sesuai atau ada yang perlu ditambah kurangkan untuk masing-masing kategori. Tapi ingat ya, secara ideal harus kembali ke angka 50-30-20 tadi supaya seimbang. Oke, selamat mencoba, sampai jumpa dan salam investasi.